Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Mama Santi, yang hidupnya di desa dengan 3 orang anak, menceritakan tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Jadi videonya bermacam-macam ya teman-teman. Dan gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu diberikan kesehatan. Yang sakit juga semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Ini video aku kelanjutan yang kemarin ya teman-teman. Video aku ini kelanjutannya waktu aku petik-petik bayam, waktu sehabis bersih-bersih, terus ini masak bayamnya kayak gitu ya teman-teman. Ini nanti aku mau masak bayam terus sama goreng tempe kayak gitu. Dan itu tadi udah aku siapin air di panci buat masak bayamnya ya teman-teman. Ini aku kalau masak cuman yang simple-simple aja sebenarnya. Ini itu di sore harinya itu anak maksud aku sampai sore harinya itu anak aku yang SMP itu belum pulang karena berlatih di sekolahan itu mau ada bukan di sekolahan ya teman-teman, tapi sekolahannya itu mau mengadakan kemah kayak gitu. Jadi gladi bersih terakhir untuk belajar berkemah kayak gitu ya, siap-siap kayak gitulah mungkin ya, siap-siap apa yang mau dibawa besok kayak gitu. Jadinya kemahnya itu di besok harinya kayak gitu. Jadi itu waktu hari ini itu anak aku itu pulangnya itu hampir jam 5-an teman-teman. Jadinya ini aku sebenarnya mau masak bayar biar anget-anget kayak gitu dimakan sama anak aku yang besar, tapi kalau nunggu anak aku yang besar, nunggu keroncongan perut aku teman-teman. Soalnya aku itu kebetulan dari pagi belum sarapan kayak gitu, belum sarapan nasi, cuman minum kopi kayak gitu. Terus sambil beberes, sambil nyiapin buat itu ya teman-teman, di jualan di pagi harinya itu. Jadinya aku tuh nggak sempet makan kayak gitu. Biasanya aku memang kayak gitu teman-teman, kalau udah repot banget makan itu aku udah seperti nggak ada waktu. Kalau makan itu kan harus duduk makan kayak gitu ya, tapi biasanya kan aku tuh sayang sama waktunya. Jadinya aku cuman bikin, pasti kalau lapar itu cuman bikin kopi aja, minum kopi 1 gelas kayak gitu. Kalau perut itu kelaparan terus diminumin kopi panas kayak gitu tuh, terus rasanya udah kenyang. Jadinya udah kayak gitu aja teman-teman. Dan ini baru aku setelah beberes sekitar jam ini itu sekitar jam 2-an ya teman-teman. Dan terus ya pokoknya sepulang dari sekolah SD, yang SD itu sekitar setengah 11 kayak gitu ya. Tadi aku bersih-bersih dulu. Kemarin ya, video yang kemarin ya teman-teman, aku bersih-bersih karena debunya sudah banyak sekali. Terus ini baru aku selesai bersih-bersih, video diteruskan dilanjutkan yang ini masak bayam sama goreng tempe kayak gitu aja. Ini itu benar-benar keburu, perutnya udah keroncongan, udah lapar banget sebenarnya ya teman-teman. Jadinya karena di depan ada bayam, jadi simple, masak yang simple aja. Karena memang aku tuh kalau masak nggak pernah yang aneh-aneh ya teman-teman, yang simple-simple aja. Karena di desa itu selain harga semuanya mahal, juga susah nyarinya ya teman-teman. Aku pernah cerita ya, kalau di tempat aku ini tuh sayuran itu yang komplit itu kalau hari atau itunya
kliwon kayak gitu ya. Tapi sekarang kan aku nggak punya kulkas, jadi nggak bisa beli yang banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti busuk kayak gitu. Dan singkat cerita teman-teman, ini itu hari ke besoknya kayak gitu ya teman-teman. Ini anak-anak aku ngantar anak-anak, maksud aku ngantar anakku itu berangkat kemah, dan itu lokasinya. Dan singkat cerita juga ini di malam harinya, di hari malam minggu ya teman-teman, ada api unggun kayak gitu. Jadinya ini video pokoknya aku gabung-gabung kayak gitu aja ya teman-teman, soalnya aku juga nggak sering nengok anak aku, soalnya agak jauh ya tempatnya teman-teman, dan aku juga harus kesana kemari cari bahan untuk jualan juga sambil ngurusin yang kecil kayak gitu ya teman-teman. Jadinya aku itu nggak begitu sering ataupun setiap hari nengokin anak-anak aku gitu, anak aku maksudnya. Dan ini itu acara malam terakhir api unggun. Ini ya sedikit rame ya teman-teman, karena semua ibu bapaknya adik-adiknya itu pada datang, pada ngeliatin mereka, biar mereka ya semangat lah ya teman-teman. Namanya juga sudah 2 hari 2 malam kayak gitu ya teman-teman, pramuka. Dan ini dimatikan lampunya memang sengaja ya, biar kelihatan waktu menyalakan api unggunnya, biar kelihatan jadi bagus kayak gitu ya. Dan ini masih satu-satu dulu obor dinyalakan, karena biasanya kalau kemah itu ada 7 obor ya teman-teman, dan juga ada 7 apa namanya ya, kata-kata lah, setiap satu obor satu orang itu ada katanya kayak gitu. Dan aku juga ini yang nggak tahu apa, nggak hafal kayak gitulah maksudnya ya teman-teman. Dan ini baru proses pembakaran obor satu persatu sampai ke 7 obor, kayak kalau apa ya namanya, pokoknya sumpah apa sih, pramuka kayak gitu mungkin ya teman-teman namanya, kurang paham juga. Aku juga lupa, sebenarnya sudah dijelaskan sih waktu kakak pembinanya itu ngomong, cuman akunya yang lupa ya teman-teman. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ini videonya cuman tentang begini aja kegiatan aku masak, terus aku lanjutin video anak aku waktu kegiatan ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya, aku ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video-video aku, yang sudah meng-share, meng-like, meng-komen. Dan yang baru tahu channel aku, perkenalkan, nama aku Mama Santi yang hidupnya di desa dengan 3 orang anak. Dan videonya menceritakan tentang keseharian ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan mohon bantuannya untuk di subscribe, di like, juga di share, dan boleh juga komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan mungkin kegiatan aku cuman seperti ini aja ya teman-teman. Dan itu tadi sudah api unggun sudah dinyalakan, dan langsung pembakaran kembang api kayak gitu. Dan nanti habis ini ada pensi, ada kayak gitu ya teman-teman, pertunjukan untuk anak-anak yang lain. Tapi nggak banyak, karena aku juga nggak sampai malam. Ini aja acaranya sudah sekitar jam 9-an kayak gitu ya. Terus anak aku yang kecil udah merengek-rengek minta pulang karena sudah ngantuk, padahal siang harinya sudah tak suruh tidur dulu. Tapi memang kebiasaan anak aku yang kecil itu semenjak sekolah itu jam 9 pas itu sudah pasti tidur kayak gitu. Tapi biasanya memang anak aku yang kecil ini kalau diajak kemana-mana, memang kalau di malam hari itu gampang ngantuk ya teman-teman. Padahal kalau di rumah, kalau cuman lihat TV aja, sebenarnya kalau nggak aku cepet-cepet suruh tidur gitu, mbok sampai jam 10:30 masih kuat teman-teman. Mungkin karena hawa dingin juga, terus jenuh kayak gitu ya teman-teman. Karena anak aku yang kecil itu nggak begitu
nggak begitu suka sama keramaian gitulah pokoknya teman-teman. Jadinya itu gampang ngantuan kayak gitu ya. Di rumah itu kalau lihat TV dia itu kalau nggak aku cepet ayo jam 9 tidur kayak gitu tuh mau tidurnya itu sampai jam setengah 11-an, jam 11 kayak gitu tuh belum tidur kalau nggak aku suruh tidur kayak gitu teman-teman. Dan ini itu bener-bener udah merengek-rengek sebenarnya, tapi aku masih ngeyel aja, tunggu sebentar, yang ditunggu-tunggu kan ini, tunggu dulu, lihat lihat kakakmu pentas dulu kan kayak gitu. Tapi ternyata bener-bener nggak kuat teman-teman, dia itu ngajak pulang kayak gitu. Dan aku itu kan perginya cuman berdua aja sama anak aku yang kecil. Aku juga akhirnya habis ini itu lihat sebentar lagi kayak gitu, terus aku ajak pulang karena takutnya nanti kalau ketiduran di jalan, nanti kalau jatuh kalau gitu kan takut juga. Tapi ini aku masih ajak sebentar lagi kayak gitu. Soalnya anak aku itu kalau ada api unggun kayak gitu, maksud aku kalau ada petasan kayak gitu tuh takut loh teman-teman. Jadinya waktu itu tuh telinganya ditutupin kayak gitu. Dan ini acara api unggunnya, menyalakan api unggunnya sudah selesai ya teman-teman. Dan selanjutnya kegiatan mereka untuk yang belum pentas, sebenarnya katanya kemarin malamnya gitu sudah ada pentas ya, cuman baru separuhnya kayak gitu. Dan ini itu dilanjutkan pentas pentas yang belum pentas kayak gitu. Terus tapi aku nggak nungguin mereka waktu pentas-pentasnya ya teman-teman. Ini itu baru selesai api unggun tadi disemangatin sama kakak-kakak pembinanya kayak gitu. Jadinya yaitu tadi yang aku ceritain ya, anak aku yang kecil sudah merengek ngantuk ngajak pulang kayak gitu. Sehabis ini itu baru acara yang lain-lain dan aku itu cuman sampai di sini aja. Dan mungkin juga video aku juga sampai di sini aja ya teman-teman. Aku sambung di video berikutnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe video aku maupun yang gak subscribe tapi nonton. Terima kasih banyak juga yang nge-share video aku. Terima kasih aku ucapkan. Dan terima kasih juga yang sudah menonton tapi nggak subscribe, nggak komentar. Dan juga untuk yang berkomentar aku ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga kebaikan kalian semuanya dibalas oleh Allah yang berlipat-lipat. Amin amin ya robbal alamin. Video aku juga cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.